Halo Sobat Brodil, semoga sehat selalu ya. Video kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Tampomas Pian Narimbang. Di pendakian kali ini saya ditemani Tony, Bahlan, Pak Haji Cie, Amidun, dan salah satu orang warga lokal Narimbang yaitu Mang Ena. Di mana selain saya dan Tony, mereka bertujuan untuk ziarah ke petilasan yang ada di Gunung Tampomas. Pendakian kali ini dipimpin oleh Mang Ena yang mana beliau sudah menguasai trek menuju Gunung Tampomas. Jalur yang digunakan Mang Ena ini merupakan jalur warga lokal yang biasa digunakan untuk menyadap getah karet atau memanen biji kopi. Sebenarnya, bisa saja kami melalui jalur resmi pendakian Gunung Tampomas Pian Narimbang. Namun Mang Ena menyarankan untuk melalui jalur warga lokal saja, karena menurutnya jalur resmi cukup berat untuk ketiga kawan saya yang mau berziarah, mengingat dua orang dari mereka baru pertama kali mendaki gunung dan usianya yang terbilang sudah tidak muda. Namun saya salut kepada mereka karena semangatnya yang masih membara dan kekuatan fisiknya pun sangat baik. Nah, untuk kawan-kawan yang mau mendaki Gunung Tampomas melalui jalur Narimbang, sebaiknya melalui jalur resmi saja ya. Jalur yang kami gunakan ternyata sudah jarang sekali dilalui warga lokal, sehingga ada beberapa jalan yang tertutup pohon tumbang ataupun dahan yang tumbang. Jalur yang kami lalui ini langsung tembus ke pos 2 Pasar Seleh. Pos 2 ini merupakan sebuah warung yang dijaga oleh seorang yang sering disebut Abah. Beliau juga adalah orang yang bertugas untuk mencatat di buku tamu juru kunci Gunung Tampomas. Di pos 2 ini, kami beristirahat dan makan terlebih dahulu karena ini sudah tengah hari. Setelahnya kami mengobrol dengan si Abah, dan ternyata si Abah ini mengenal kawan-kawan kami yang suka menjala ikan ke sungai. Oh, ternyata dulunya dia suka ikut menjala ikan bareng kawan-kawan dari Situraja. Setelahnya kami melakukan lagi pendakian. Dari pos 2 Pasar Seleh menuju pos 3 Batu Kukus, jaraknya terbilang pendek. Kami menempuhnya dalam waktu 30 menit. Hati-hati menggunakan api, rawan kebakaran hutan. Batu Kukus ini dikeramatkan oleh beberapa orang, namun sayang terjadi vandalisme, di mana batunya terdapat banyak sekali coretan. Saya dan Tony langsung gas ke pos 4, sementara yang lain beristirahat dulu di pos 3. Nah, ada yang spesial ternyata, trek dari pos 3 sampai pos 4 ini bonusnya panjang sekali. Jalur pendakian Gunung Tampomas Pian Narimbang terbilang banyak modus dong, bonus dibandingkan dengan jalur pendakian Ciberem. Namun trek agak panjang. Setiap jalur mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ternyata setelah melewati bonus yang begitu panjang, kami disuguhkan dengan tanjakan yang begitu panjang juga. Setelah tanjakan pertama, kami masuk ke tanjakan kedua, yaitu tanjakan Bayur. Setelah tanjakan Bayur ada tanjakan yang ketiga, yaitu tanjakan Sabar. Ya, memang benar kita mesti sabar sembari terus berjalan, karena memang tanjakannya sangat panjang. Setelah senang diberi bonus yang panjang, setelahnya langsung diberi tanjakan yang panjang juga. Haduh, lumayan capek juga. Kami pun akhirnya sampai di pos 4. Di pos 4 banyak sekali orang, mungkin jumlahnya lebih dari 30 orang dan didominasi oleh ibu-ibu. Ternyata mereka merupakan rombongan dari Lembang yang melakukan tektok ke Gunung Tampomas melalui jalur Ciberem. Realisasikan salam misterimu. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan meninggal apapun kecuali gambar. Saya dan Tony pun beristirahat di pos 4 sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Namun tak lama mereka pun datang. Kami pun ngopi dan sebat dulu bagi yang nyebat. Seberes ngopi dan sebat, kami melanjutkan pendakian kembali. Kondisi pos 4 berkabut. Putih gini guys. Ya,
Kami akan melewati trek yang berat di Gunung Tampomas, yaitu Sang Hyang Lawang, Sang Hyang Taraje, dan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Lawang guys, nanjak Tiap tanjakan ini biasanya melibatkan tangan untuk menggenggam bebatuan atau akar yang dapat membantu kita melewati tanjakan tersebut. Ya memang, kemiringannya hampir 90 derajat. Sang Hyang Tikoro, batu yang licin di jalur Sang Hyang Tikoro. Setelah melewati ketiga tanjakan Sang Hyang tersebut, di sebelah kanan ada kawah Gunung Tampomas. Beberapa tahun yang lalu ada plang yang menunjukkan kawah dan terdapat pembatas berupa tali, sehingga bisa menandakan bahwa itu kawah dan jangan terlalu samping karena itu sangat berbahaya. Setibanya kami di puncak, ada kawan-kawan pendaki dari Cimalaka. Awalnya saya kira mereka juga mau camp, taunya mereka mau turun. Padahal waktu itu sudah jam setengah 6 sore. Kedatangan kami di puncak disambut oleh Bagas yang begitu besar. Kelihatannya dia sedang asik menghabiskan sisa makanan para pendaki. Yes, jadi setelah sekian kali ke Gunung Tampomas, akhirnya saya pertama kali akan mengunjungi Petilasan. Setelah beberapa saat, kami pergi ke Petilasan. Walaupun sudah beberapa kali ke Gunung Tampomas, tapi ini merupakan pertama kalinya saya mengunjungi petilasan yang ada di Gunung Tampomas. Kondisi petilasan terasa sangat sakral sekali. Dan di sana sudah terdapat seorang pemuda dari Indramayu yang sebelumnya bertemu dengan kami di pos 2, ya di warung si Abah. Kami makan sore dan setelah beres makan, saya dan Tony kembali ke puncak. Kami berdua memutuskan untuk mendirikan tenda di puncak. Walaupun sebenarnya para orang tua sebelumnya melarang kami untuk mendirikan tenda di puncak. Alasannya karena takut tenda diserang oleh Bagas. Namun setelah berdiskusi, akhirnya mereka mengizinkan kami untuk ngecamp di puncak. Inilah bentuk batu kasur. Di puncak kami langsung mendirikan tenda lalu beristirahat. Dari semalaman terdengar suara Bagas dan Musang mencari makanan di sekitaran tenda kami. Baiknya mereka tidak menyerang tenda kami. Pagi pun tiba. Ternyata sampai pagi tiba tidak ada pendaki lain yang datang ke Gunung Tampomas. Alhasil puncak serasa milik kami berdua. Kondisi puncak pada saat itu sangat berkabut, sehingga hangatnya cahaya mentari tidak dapat mengenai tubuh kami. Alhasil kami cukup dingin pada saat itu.
Kawan-kawan yang dari petilasan datang dan kami langsung masak mie rebus. Setelahnya kami beres-beres tenda kemudian turun kembali menuju rumah Mang Ena. Sekian video Brodil kali ini, semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari video ini dan jangan meniru hal-hal yang kurang baik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya sobat.